Contoh yang lain, seseorang sedang memasak sup karena kita bau, wah ini bau sup ini sedap. Ya, kita mengatakan someone is cooking soup. Nah itu. Contoh yang lain misalnya they are not working, they are taking a rest. Mereka tidak sedang bekerja, tetapi mereka sedang beristirahat. Nah, misalnya. Contoh yang lain lagi misalnya he is preparing a party. Dia sedang mempersiapkan sebuah pesta. Itu yang punya arti sedang. Sekarang yang kedua, present continuous time juga lazim dipakai untuk arti akan. Tetapi di sini akannya bukan akan yang biasa-biasa, tetapi akan yang hampir pasti sekali. Gampangnya kita bicara tetap akan, tetapi 99% pasti. Misalnya I am flying to The Hague tomorrow. Saya akan terbang ke Den Haag besok, ya. Karena kita udah menghubungi sana, teman untuk jemput, misalnya sudah ada pengaturan, misalnya pesawat charter atau pesawat pribadi mendarat di airport The Hague, gitu, Den Haag. Nah, itu kan udah ditentukan waktunya besok. Nah, itu kan biasanya itu tidak ditunda, ya. Karena apa ditunda itu banyak problem. Jadi I'm flying to The Hague tomorrow. Misalnya he is flying to Singapore the day after tomorrow. Dia akan terbang ke Singapura lusa atau the day after tomorrow, lusa atau 2 hari lagi, ya. Kan udah nelpon, tiketnya sudah dikonfirm, ya. Tempat duduknya udah jelas, pakai misalnya Garuda atau pakai Singapore Airlines, ya, dan sebagainya. Kan pasti itu kita nggak batalkan, ya, kecuali ada hal-hal yang sangat luar biasa. Dalam hal yang biasa itu nggak dibatalkan. Contoh yang lain misalnya, she's coming, di film itu sering terjadi. Misalnya ada seorang perempuan datang ke sebuah rumah. Yang ada di rumah itu di ruang depan itu suaminya. Suaminya udah tahu itu, wah itu teman istri saya datang, itu teman dekatnya istri saya. Terus begitu datang, terus dia minta izin, may I see your wife? Sure. Terus misalnya, Jane, your friend is here now. Terus istrinya sedang memasak di dapur, terus istrinya harus cuci tangan dulu di wastafel, ya. Karena mau itu agak belepotan tangannya. Dia sedang nyuci tangan di wastafel, si istrinya itu sambil mengatakan, alright, I'm coming. Suaminya tidak akan manggil lagi, itu udah jelas dia. Dia datangnya udah jelas, pasti datang udah. Dalam waktu yang wajar lah, nggak terlampau lama gitu, ya. Karena dia sedang masak, pasti ya tangannya belepotan, pasti nyuci tangan di wastafel dulu, baru ke depan nemui temennya. She's coming, gitu, ya. Ya gitu. Terus misalnya ada seorang teman yang punya kesulitan mobilnya agak rewel misalnya. Ada temennya datang, temennya itu pinter sekali, ahli mesin. Sehingga, waduh ini saya pusing ini. Mobil saya itu mesinnya rewel begini. Terus temannya mengatakan, don't worry, I'm helping you. Dia padahal belum bantu, baru ada di dekatnya temannya itu. Itu artinya dia akan membantu, udah hampir pasti sekali. Karena kita tidak mengatakan 100% pasti, nggak mungkin. Kita mengatakan katakanlah 99% pasti. Nah, itu present continuous tense. Terus kemudian past continuous tense. Past continuous tense itu yang dipakai hanya untuk sedang. Sedang tapi dalam cerita. Misalnya, I was watching television when my friend came yesterday. Saya sedang nonton televisi ketika teman saya datang kemarin. Jadi kemarin ketika saya sedang nonton TV, teman saya itu datang.
Jadi teman saya datangnya itu kemarin, yaitu ketika saya sedang nonton TV. Sekarang saya sedang belajar bahasa Inggris misalnya. Nah, gitu, tidak sedang nonton TV sekarang. Tapi kemarin, yesterday, I was watching television yesterday when my friend came. Nah, itu misalnya. Contoh yang lain misalnya, we were studying together. Suddenly the light was off last night. Kami sedang belajar bersama. Tiba-tiba lampu mati tadi malam. Jadi tadi malam ketika kami sedang belajar bersama, tiba-tiba lampu mati. Jadi matinya lampu itu tadi malam, bukan sekarang. Sekarang sore hari nggak ada lampu juga nggak apa-apa. Lampu mati hidup nggak soal. Misalnya. Tapi tadi malam itu ketika kami sedang belajar bersama, tiba-tiba lampu mati. Nah itu. Contoh yang lain lagi misalnya. The baby was crying and crying. Finally, the mother cried too. Si bayi menangis dan menangis. Akhirnya si ibu menangis juga. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya, contoh yang lain. She was daydreaming. Unexpectedly, I came. And she was a little startled. Ya. Ya misalnya dia sedang melamun, tiba-tiba saya datang. Dia agak sedikit kaget, oh geledak, ada apa ini, ada suara sepatu atau suara apa gitu ya. Nah itu, kita pakai past continuous tense. Kemudian perfect tense. Perfect itu artinya sempurna ya. Tapi di sini bukan berarti bahwa ini tense yang sempurna, yang lain itu nggak sempurna. Ini hanya istilah teknis gramatika. Kita mengatakan perfect tense itu, kita sering mengatakan bentuk telah. Untuk perfect tense ini, bedanya dengan past tense adalah apabila past tense itu sudah tidak ada hubungannya dengan sekarang. Misalnya akibatnya, hasilnya itu udah nggak relevan lagi dengan sekarang. Tapi apabila perfect tense itu ada. Jadi masih ada hubungan dengan sekarang. Misalnya akibatnya, hasilnya itu masih relevan. Misalnya, I'm sorry, I've broken your pen. Maaf, saya telah memecahkan atau mematahkan pena Anda. Nah, meskipun pena harganya nggak begitu mahal, tapi kan sayang ya. Oh itu kok pecah, kok patah misalnya. Contoh yang lain lagi, ini contoh ekstrim. Sudah 14 abad yang lalu lebih ya, ini masih perfect tense. Kita bisa pakai perfect tense. Misalnya, Prophet Muhammad, peace be upon him, has given us a guidance on how to choose a spouse. Nabi Muhammad SAW telah memberikan kita sebuah tuntunan tentang bagaimana memilih pasangan. Ya. Yang pertama, first, if you choose a spouse because of his or her good looking, you will be disappointed. Jika kamu memilih pasangan karena ketampanannya atau kecantikannya, kamu akan kecewa. Terus yang kedua, number two, if you choose a spouse because of his or her wealth, God will make you so poor. Jika kamu memilih pasangan karena kekayaannya, maka Tuhan akan membuatmu begitu miskin. Pengertiannya begini, misalnya di suatu pesta pertemuan, kadang-kadang ada orang yang bisik-bisik, dia kan orang miskin sekali. Oh, suaminya kaya raya, atau sebaliknya, dia kan miskin sekali, tapi istrinya kaya raya. Jadi sekarang dia keren kayak gitu. Kita, waduh, kita terasa, saya misal, aduh miskin sekali rasanya itu ya, itu. Atau familinya, sana familinya ada yang bisik-bisik, dia kan orang miskin sekali, enak dia suaminya, atau misalnya istrinya kaya raya, jadi dia numpang enak misalnya, kan nggak enak kita merasa begitu miskin. Jadi God will make you so poor. Number tiga, if you choose a spouse because of his or her position,
God will diminish you. Jika kamu memilih pasangan karena kedudukannya, misalnya mungkin dia anak presiden, anak jenderal, dan sebagainya, ya, wah gitu, merasa bangga gitu, senang, ya. Itu God will diminish you. Tuhan akan menghinakan kamu. Karena misalnya dalam suatu pertemuan, ya, antar keluarga, sedang pesta, ada kadang-kadang orang yang bisik. Itu biasanya suka aja ada gitu, yang gitu. Ya, dia kan ini, dia kan orang, wah, nggak ada apa-apanya, dan sebagainya. Kita merasa, ya, sangat terhina gitu. Ya, padahal ya memang kayak gitu ya nggak boleh ya. Ya apa yang orang lakukan ya asal nggak merugikan orang lain, nggak apalah ya. Nah, itu. Tapi begitulah yang sering terjadi. Terus nomor 4. But if you choose a spouse because of his or her religion, God will help you. Tetapi jika kamu memilih pasangan karena agamanya, Tuhan akan menolongmu. Waduh. Tuhan itu maha kaya, maha perkasa, maha kuasa, menolong kita, seseorang. Waduh, udah. Siapa yang bisa menghalanginya? Ya, itu sesuatu yang sangat istimewa.